Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Create Up bersama rekan saya. Wiki Adrian dan rekan Prisa Sombodato ya. Dan tentu saja kali ini kita akan membahas mengenai perkaya skill diri jadi CS super lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Yuda Febrian. Lalu ada founder dari Wuwa CRM. Apa kabar Mas Yuda? Halo, halo, halo. Baik. Baik. Thank you. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Yuda, boleh kenalan sedikit Wuwa CRM ini apa sih? Ya, Wuwa CRM ini pada dasarnya kita cuma bawa satu misi, yaitu kita mau customer service atau business owner itu bisa handle semua kebutuhan customernya tanpa harus ninggalin halaman chat gitu. Karena bolak-balik dari halaman chat ke platform pihak ketiga untuk handle orderan itu makan waktu dan biaya banget sih. Jadi sebetulnya ini menggunakan platform WhatsApp untuk berkonsultasi dengan konsumen gitu, tapi memperbanyak plugins-nya gitu ya? Betul. Jadi kita konsepnya adalah nggak merubah habit atau kebiasaan mereka sehari-hari dalam bertransaksi, dalam berkomunikasi dengan customer mereka, tetap apa adanya yang biasa mereka lakukan. Tapi kita perkaya fitur di sekelilingnya yang bikin mereka itu bisa handle lebih banyak customer tanpa harus nambah sumber daya manusia gitu. Oke. Nah, seberapa penting sih sebetulnya kalau menurut findings dari Anda layanan customer service dalam sebuah usaha, Mas Yuda? Ya, di Asia khususnya Indonesia itu krusial banget ya. Bisa dibilang sebuah keniscayaan gitu ya, kayaknya wajib banget gitu kayaknya bagi customer untuk bertransaksi itu harus ngobrol dulu gitu. Kita bisa lihat aja di marketplace kita, Tokopedia, Shopee dan lain-lain, itu pasti heavy trafficnya di obrolan di chat dari tokonya gitu ya. Sedangkan kalau kita buka Amazon itu nggak ada sama sekali tuh tombol untuk ngobrol sama sellernya kan gitu, karena di market global itu self service-nya dominan banget. Tapi di kita kami melihat ada trust issue gitu ya. Jadi kepercayaan konsumen itu dengan historical di masa lalu ketika internet masuk ke Indonesia, banyak penipuan, phishing, scam gitu-gitu, itu yang bikin customer merasa wajib banget untuk ngobrol dulu sama sellernya, yang benar-benar human touch dulu untuk baru memulai transaksi gitu. Oke. Nah, solusi apa yang dihadirkan oleh Wuwa? Ya, jadi masalah yang kita lihat itu pertama tadi ya, customer itu belum tenang kalau belum ngobrol sama seller, sama penjual online-nya. Yang kedua, itu yang bikin CS jadi balasnya harus lama, karena dia harus one by one handle customer-nya gitu ya. Dan solusi yang tersedia adalah biasanya ditawarkan sebuah chatbot di mana customer akan dibalas oleh robot gitu, yang mana di Indonesia dari culturalnya, behavioral customernya itu justru tersinggung kalau dikasih robot gitu ya. Mungkin nggak di semua industri ya, tapi di UMKM atau bisnis online khususnya yang solopreneur yang customernya pengen ketemu langsung sama sellernya, sama adminnya untuk mastiin trust dari tokonya dan produknya, itu robot nggak works gitu, chatbot nggak works, sehingga kami melihat gimana kalau kita bikin si customer service agentnya ini jadi superhuman gitu ya, jadi the flash lah ya, dia bisa punya kecepatan yang nggak bisa dilakukan kalau hanya dengan aplikasi chat general pada umumnya gitu ya. Ya, jadi sebetulnya. Jadi itu yang gua. Oke. Jadi ini adalah mempermudah pekerjaan seller sendiri yang sebelumnya tidak memiliki skill dalam melayani customer melalui divisi CS gitu. Dengan adanya Wuwa, siapapun bisa jadi customer service gitu ya, bisa melayani langsung tanpa menggunakan AI, karena biasanya mungkin findings dari Anda sebetulnya dengan menggunakan chatbot ataupun AI jadinya mungkin tidak kurang human touch gitu ya. Betul. Jadi mempertahankan human touch, tapi humannya ini punya superpower gitu, dia punya kecepatan yang melebihi dari kalau dia pakai platform. Karena kayak di Indonesia itu masih banyak yang senang human touch gitu ya. Oke, bagaimana cara kerja dari Wuwa nanti akan kita bahas, kita jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, kami segera kembali saat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dan masih berbincang bersama dengan founder of Wuwa CRM, ada Mas Yuda Febrian. Oke, bisnis modelnya seperti apa Mas Yuda untuk Wuwa sendiri dan juga jumlah usernya sejauh ini sudah berapa banyak? Ya, sebagai software as a service ya, jadi kita itu subscription based, langganan bulanan.
per lisensi sebuah bisnis atau sebuah brand gitu. Jadi dia langganan tiap bulan gitu Mas, untuk bisa menggunakan softwarenya gitu ya. Jadi dan ini pun cukup challenging sih di Indonesia, mengedukasi user untuk berlangganan penggunaan software itu customer journey-nya cukup panjang juga gitu ya. Betul. Kalau jumlah user sampai saat ini udah ada di sekitar 10.000 plus user, dan 20%-nya dari abroad ya. 5 besar itu ada Malaysia, India, Brazil, UAE. Jadi negara-negara pengguna WhatsApp terbanyak di dunia lah. Jadi 20% user kami yang kami juga surprise sih. 20%-nya justru datang dari luar gitu. Sudah berapa lama sih WUA ini sendiri beroperasi? Efektif sih startnya 2019 awal. Oh, 2019 berarti sudah sempat melalui pandemi, tetapi melihat Betul. pengguna tadi usernya sudah 10.000 plus berarti sudah untung dong ya, sudah mencatatkan profit. Iya, memang sejak awal kami start itu dulu saya sendiri nggak terlalu aware dengan dunia startup yang funding, investment gitu-gitu ya. Jadi ketika kita start tuh kemarin memang langsung profit mindset sih di depan sih. Karena running business as usual gitu ya, orientasinya langsung profit gitu. Betul, strateginya. Baik, sejauh ini berarti apa namanya features kan kalau ngomongin soal berlangganan gitu kan ada beberapa paketnya gitu ya. Dari paket-paket tersebut mana sih yang paling banyak difavoritkan dan feature apa yang ternyata paling dibutuhkan oleh pelaku usaha? Ya, kalau di kami yang paling dibutuhkan itu auto save kontak ya. Jadi behavior seller di Indonesia itu contohnya misalnya dia di Instagram, sosial media, kemudian dia beriklan, lalu datang tuh traffic banyak banget di WhatsApp HP-nya itu biasanya nggak semua smartphone akan mampu untuk menanggulangi inbox yang sangat banyak, sehingga HP CS itu error gitu. Nah, di situ kita bikin setiap pesan masuk, kita auto save ke database, diamanin dulu gitu. Karena kalau ada gangguan di device mereka bisa follow up menggunakan device yang lain. Itu paling masif sih. Teknologi apa sih yang digunakan, Mas? Dan target ke depan mungkin ya untuk WUA? Teknologi seperti tadi kita hanya menggunakan platform chat bawaan aslinya di browser Chrome gitu ya, di browser di laptop atau di komputer. Lalu kita pakai Chrome extension namanya, sehingga kita bisa tambahkan fitur di sekelilingi aplikasi chat tersebut gitu. Jadi pakainya adalah browser gitu. Itu teknologi yang dipakai. Dan tadi itu ya target ke depan. Ya kalau ke depan kita mau lebih serius lagi nggarap yang market luar ya. Kalau yang sekarang market luar yang datang itu full self service, mereka check out sendiri, tapi kita nggak bisa bantu terlalu spesifik purpose-nya mereka sesuai bahasa mereka dan culture negara mereka. Nah, kita mau lebih serius menyentuh yang di luar Indonesia. Good luck untuk segala target yang dilakukan oleh WUA ya. Sukses untuk Anda, sampai jumpa Mas Yuda. Amin, thank you. Baik. Ya, kita akan akhiri ya Power Breakfast pada pagi hari ini pemirsa. Pukul 9:28 IHSG masih menguat 0,41% pada posisi 7.230. Sementara itu saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada SAID, SRAJ, CGAS, TPIA, Suri, King, Koka, dan ASLI. Sementara top losersnya pemirsa adalah GRPH turun 34%, GTRA, KFM Sky pemirsa, kemudian ada BSML, Akro, Bull, Esta, dan beberapa saham lainnya. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Andrian. Dan saya Prisa Somodatu. Sampai jumpa.